Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu. kabarnya baik. Luar Baik, biasa. Bu. Baik, Bu. tetap semangat, sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, mantap ya. Ya, karena murid ibu ini terlalu banyak ya, hanya 8, jadi kelihatannya masuk semua sih. Jadi, alhamdulillah kalau anak murid ibu semua. Ayo Indra, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita pimpin doanya. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Setiap pelajaran kita nanti bisa masuk dalam pikiran kita ya. Silakan sama guru nanti, sama Ibu Gusti ya. Iya, In. Oke, baik. Untuk berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, seperti biasanya ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus menyalakan lampu ke hari Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Sob Adit, ya. Jadi pimpin Indonesia Raya teman-temannya. Oke, baik Bu. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia Raya. Tanah tumpah di sana Sekian teman-teman di depan Ya bangsaan. Kemudian kita menyanyikan lagu ya, perjuangan pahlawan kita untuk mendapatkan ini. Kalau kita belum, mungkin kita belum bisa kumpul di kelas ini. Jadi alhamdulillah ini bentuk apresiasi kita untuk para pahlawan kita yang terlibat. Anak-anak ibu, apakah sudah selesai? Enggak dengar. dengar Ibu sudah sarapan? Sehat Bu. suara Ibu. Jelas nggak, Bu? Suara ibu nggak jelas Bu. Apa yang Bu putus-putus, Bu. suaranya kurang keras Bu. Anak ibu, apakah sudah sarapan? Sudah, Bu. Bu, Ibu di rumah, Bu. Belum Bu, nanti itu istirahat dulu sarapan. Bu, kenapa Sukri belum makan? Itu Pak siang Karena sarapan itu penting loh Lalu Nak, apa untuk tubuh Sukri kita. kamu? Bangun kesiangan Sukri Bu. Tidak Bu, Aduh, biasa sarapan lain pagi kali Bu. kita harus sarapan ya Nak. Ya, Bu. Lain kali kita harus sarapan Ya. agar kita bisa bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Nah, Iya, Bu. untuk agar kalian bisa semangat, kalian ingat lagu satu-satu? Ingat, Bu. Nah, Bu. Ingat Bu. coba. Nyanyi, Bu. Dari Ya, yang nanti aslinya kita atau ada lihat di dulu. aplikasi Bu? Kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah. Ini lagu 4 sehat Mas sempurna. Cara nyanyinya memakai lagu satu-satu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih
sudah tentu. Aduh, Tiga, dua, tiga, lima sempurna. Bagus Bu, nyanyinya liriknya. Nah, makin semangat. enak Bu lagunya, nyanyi lagi Bu. Bu, nyanyi lagi, ya, Bu. banyak makanan dan minuman yang sehat. Bu Kuria mau nyanyi lagi Bu. Suruh Kuria nyanyi Bu. Iya, Bu. Sudah, boleh. Satu kali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. 1, Sudah tentu. Aduh, Jadi kalau jadi banyak ya nak makanan sama minuman yang pernah muncul di iklan televisi, pernah kan lihat? Jadi pernah Bu. jadi makanan yang kita makan Ale-ale, itu Bu. adalah melakukan proses pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi ibu harapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan baik, menentukan unsur-unsurnya yang terdapat pada iklan. Terus kalian juga dapat menjelaskan organ-organ pada pencernaan manusia beserta fungsinya, membandingkan organ pencernaan pada hewan dan manusia. Kalian juga dapat membandingkan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor, mencontohkan lagu yang bertangga nada mayor dan minor, serta dapat menyanyikan lagu dengan iringan musik ritmis sederhana. Jadi untuk hari ini ibu bagikan 2 kelompok ya, masing-masing berapa orang, tapi tetap duduknya tetap jaga jarak ya nak. Ya Bu. Kelompok 1 Ya Bu. itu Angel, Sukri, Evelyn sama Ade. Kelompok 2 Armi, Indra, Murlita dan Kuria. Nah, ibu akan membagikan LKPD yang akan menemani kita untuk pembelajaran kali ini. Ya sudah, ibu bagikan LKPD-nya. Sudah Bu. Udah Bu. Nah, tadi kalian sudah tahu kan betapa pentingnya sarapan untuk kita. Selain mengkonsumsi makanan sehat, minum air putih secukupnya itu juga penting untuk kesehatan. Banyak Bu, sekali saya makanan pegangnya satu yang gini Bu, ada. 1 liter Bu, air putihnya Bu. Nah, Boleh Indra satu. Sukri, ya Bisa boleh. setiap hari. Alhamdulillah, pokoknya bagus ya nak kalau kalian banyak-banyak minum air putih. Nah, pernahkah kalian melihat iklan ini? Pernah Bu. Pernah, Bu. Yakul, Bu. Yakul itu, Bu. Yakul. Kalian sering melihat iklan Yakult ya? Ya. Bu. Nah, Bu, kalau bisa jawab nanti dapat Yakul ya Bu ya. Kalau bisa jawab dapat Yakul ya Bu. boleh nanti ibu kasih Yakult ya. Oke, sekarang coba kalian lihat ini gambarnya. Dapat Yakul. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Aduh, ini kata-katanya sering kita dengar ya nak. Iya Jadi Bu. jadi dari iklan ini kata kuncinya yaitu cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Nah, kalau Yakult ini itu termasuk iklan niaga ya nak, yaitu mempromosikan jualan. Jadi maksud dari iklan ini yaitu mengkonsumsi Yakult setiap hari dapat menjaga kesehatan usus dan sistem pencernaan. Kalau yang di samping ini, dirahatkan lampu bila tidak digunakan. Hemat energi ini termasuk iklan layanan masyarakat.
Jadi kalian ya kalau misalnya sudah siang itu lampunya harap dimatikan agar menghemat energi. Itu anak-anak. Iya, Bu. Coba sekarang kalian buka LKPD-nya yang kegiatan yang pertama. Di situ agar kalian lebih memahami tentang iklan di sana, ada iklan pentingnya air untuk kita. Nah, coba kalian kerjakan kelompok sesuai petunjuk dan tulis di LKPD kegiatan 1 ya, Nak. Iya, Bu. Oke, buka sewaktu 1 menit nah untuk mengerjakannya. 1 menit, Bu. Ya, 1 menit saja, Nak. Bu, kalau salah jangan marah ya, Bu. Enggak, enggak lah, Ma. Ibu enggak pernah marah kok. Ibu senyum, ramah, enggak pernah marah. Ya, udah 1 menit anak-anak. Oke, sudah cukup ya anak-anak. Ayo Iya, untuk Bu. kali ini bikin aja ya nak, biar kita bisa menghemat waktu. Jadi kelompok yang untuk kegiatan 1 yaitu dari kelompok 1 Angel sampaikan hasil kelompoknya nak. Saya ya Bu. Ya dong Angel. Suara ibu Iya kan, putus. Angel anak kesayangan ibu. Oke, saya bacakan ya Bu hasil diskusi kami. Sayang semua, oke. Ya, boleh. Iklannya di sana bercerita tentang pentingnya air untuk kita. Yang kedua, bertutur tentang apakah iklan tersebut tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Iklan tersebut ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan. Yang ketiga, apakah makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan tersebut? Maknanya tubuh akan menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Yang B, menurut pendapatmu mengapa pembuatan iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Karena di situ dia menggambarkan anak yang suka minum air. Yang ketiga, pada sebuah iklan terdapat beberapa unsur yaitu 1. Menarik perhatian atau attention. Yang B. Ketertarikan atau interest. Yang C. Keinginan atau desire. Yang D. Kepercayaan atau conviction. Yang E. Adanya tindakan atau action. Itu hasil diskusi kami, Bu. Ya, bagus jawabannya. Kelompok 2 memberikan jawaban yang berbeda. Nggak dengar. Kelompok 2 sama ya? Kelompok 2 siapa, Bu? Kelompok 2. Kelompok 2 sama Saya kan? aja ya. Jawabannya. Ya, Indra aja yang jawab. Itu ke Indra. Boleh? Boleh? Dia ketua Bu, kelompok saya, kami, Bu. saya Bu ya. Tampil ke depan, Bu. Saya mau tampil nih, Bu. Ya, boleh, boleh. Jadi, dari diskusi kami tadi dengan kelompok, kami telah mendapat jawabannya ya, Bu ya. Kami tulis di sini. Yang pertama mengamati iklan. Nah, iklannya itu adalah tentang pentingnya air untuk kita. Yang kedua, bertutur tentang apakah iklan tersebut itu bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Pada siapa iklan tersebut ditujukan? Iklan tersebut ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Kemudian apa makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan? Nah, maknanya adalah tubuh akan menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Kemudian menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Nah, kalimat sederhana, tapi pesan yang disampaikan jelas. Jadi, kemudian pada sebuah iklan tersebut terdapat unsur-unsur
menarik perhatian, ketertarikan, keinginan, kepercayaan, dan adanya tindakan. Demikian, Bu. Terima kasih. Oh ya, betul sekali kelompok 2. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu iklan dan unsur-unsurnya? Nah, tadi dari Ya, Bu. iklan Yakult tadi kita dapat menjaga kesehatan usus dan sistem pencernaan. Pembelajaran 1 kemarin kita sudah mempelajari pencernaan sapi ya, Nak. Di pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari sistem pencernaan manusia, yaitu kita. Coba sekarang kalian buka LPPD-nya yang kegiatan kedua. Ada teks bacaan dan kalian lengkapi kalimat-kalimat tentang sistem pencernaan pada manusia. Lalu perhatikan di layar ini ya, Nak. Nah, di sini sistem pencernaan itu ada 6 organ. Yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, simak video proses pencernaan hewan sapi dan proses pencernaan manusia. Nanti kalian dapat menuangkan persamaan dan perbedaannya pada tabel kegiatan 2 di LKPD-nya. Jadi kalian sekarang kerjakan dulu yang tadi, baca teks bacaan tadi, lengkapi dulu kalimat-kalimatnya. Kalau sudah nanti Ibu putarkan videonya. Oke, kasih waktu 1 menit ya, Nak, untuk mengerjakan pertama tadi sebelum video diputarkan. Oke, silakan bekerja anak-anak. Ya, sudah selesai 1 menitnya anak-anak. Nah, untuk menjawabkan tabel yang di soal nomor 6, kalian harus simak video ini dulu ya. Yang pertama ini video proses pencernaan hewan sapi. Sabar ya, Nak, masih loading. Iya, Bu. Tunggu, Nak. Hai teman-teman, Tangan. kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Nah, Sudah setelah dari kelihatan? mulut, makanan kita Sudah, menuju Bu. kerongkongan. Sudah, Bu. Kerongkongan adalah Oh, yang penting proses pencernaan manusia dulu, Nak. sentimeter yang Iya, menghubungkan Bu. antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan peristaltik itu dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, itu proses pencernaan pada manusia. Kalau ini proses pencernaan pada sapi. Jadi kalian bisa melihat persamaan dan perbedaannya ya. Kali ini kita akan belajar proses pencernaan manusia. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut kemudian makanan masuk ke dalam otak untuk dikonsumsi darah. Lalu makanan masuk ke dalam mulut untuk dicerna menjadi gumpalan besar. Nah, setelah kalian melihat tayangan video sistem pencernaan hewan dan manusia, kalian bisa dong isi persamaan dan perbedaannya ya, Nak. Di tabel yang sudah Ibu sediakan. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh nanti Ibu putar lagi ya. Oke, 1 menit. 1 menit untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Pak Indra ngelamun, Bu, dari tadi, Bu. Nggak boleh ngelamun, Pak Indra.
Nggak ada ngelamun, Bu. Sabar dulu. Lagi diskusi, Bu, sama teman-teman. Oh, lagi diskusi. Itu serius itu. Lagi berpikir dia. Iya. Oke, sudah 1 menit anak-anak. Wow, cepat kali, Bu. Ikut saya, Bu. Iya dong. Iya benar. Belum selesai, kalau Bu. dari- Belum selesai. Sudah, kalian kan sudah pintar-pintar semua. Jadi untuk kegiatan kedua ini coba Indra saya disampaikan hasil diskusinya di kelompok 2. Oke. Baik, Bu. Nanti saya lagi ke depan Ya. Bu, ya. Nah, bisa 2 kali, Bu, ya. Ya. Biar dapat nilai yang bagus, Indra. Iya. Biar Kan dapat Angel ya anak kita kesayangan Ibu. Indra. Saya. Semangat ya. Kan Angel anak kesayangan Ibu. Saya. Enggak ada yang kesayangan semua anak-anak Ibu. Ayo Indra. Oke, Bu, saya Ini itu ya, Bu, ya. ada Kak Saya Yakul bacakan nanti, ya, Bu, ya. Saya bacakan hasil diskusi kami dengan teman-teman tadi, perbedaan dan persamaan Ya. antara sistem pencernaan manusia dengan hewan lagi, Bu, ya. Manusia dengan sapi tadi ya di Iya, benar. video. Nah, yang pertama organ ya, organ. Kalau persamaannya itu memiliki gigi pada gigi dan taring, kemudian memiliki lambung, dan menghasilkan air liur. Sedangkan perbedaannya, itu manusia memiliki 4 gigi taring yang kuat tajam, tapi 2 gigi taring tapi kumpul. Kemudian lambung sapi adalah rumen, kompleks, tetapi lambung manusia adalah organ yang sederhana. Terus perbedaan yang ketiga, sapi menghasilkan air liur lebih banyak daripada manusia. Kemudian prosesnya, pada proses pengunyahan makanan, makanan dikunyah, persamaannya, makanan dikunyah untuk dihaluskan menggunakan gigi geraham. Kemudian pada perbedaannya, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali, sedangkan manusia makan, dikunyah, dan ditelan. Kemudian pada proses penyerapan sari-sari makanan, persamaannya, proses penyerapan sari-sari makanan menggunakan enzim. Kemudian perbedaan, sistem manusia memiliki enzim untuk mencerna protein tetapi tidak pada sistem sapi. Yang terakhir, proses pengeluaran. Itu yang persamaannya sama-sama mengeluarkan feses atau kotoran. Kemudian perbedaannya, feses manusia adalah berwarna kuning, warna emas, Bu, ya di sini. Tapi hitam hijauan pada sapi. Berarti manusia lebih bagus kotorannya, Bu, emas, Bu. Terima kasih, Bu. Iya benar. Kalau kelompok 1 apakah jawabannya sama? Oh sama ya nak ya. Aduh bagus. Nah kalian sudah tahu proses pencernaan manusia sama kan? Ya bentar. Jadi kalian sudah tahu kan proses pencernaan manusia ya nak? Jadi kalian dapat membuat poster sistem pencernaan manusia ini nanti sesuai petunjuk KPD. Ibu sudah menyiapkan semua bahan-bahannya ya nak. Jadi karena tahu waktunya takut nggak cukup, nanti ibu bagikan bahannya. Kalian bisa selesaikan di rumah ya. Kesehatan sistem pencernaan manusia itu penting ya. Kalau kita tidak bisa BAB, kita bisa sakit dan masuk rumah sakit. Agar kalian selalu ingat untuk hidup sehat, perhatikan untuk sehat ini. Hari ini kita nyanyi terus ya nak. Nah, ini dia nak, Mas Hidup Sehat. Kalian dengar dan nyanyikan. Liriknya ada di LKPD kegiatan ketiga kok nak. Jadi dari lagu ini nanti kalian tahu tangga nada apa yang digunakan. Terus tuh nanti ibu akan menjelaskannya lebih rinci. Jadi kalian nyanyi dulu 2 bait saja ya nak. Kalian bisa ngikutinya.
Nah, wow, anak-anak itu bisa nyanyi. Kalau dari kalian dengar-dengar tadi, kalian tahu nggak kalau itu pakai tangga nada apa? Ini Ibu jelasin dulu. Tangga nada. Mayor, Bu. Mayor. Tuh, daripada nebak-nebak kalian. Ciri-ciri tangga nada mayor yaitu lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kalau tangga nada minor memiliki ciri-ciri lagunya bersifat sedih, terdengar kurang semangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Kalau dari ciri-cirinya tadi, march hidup sehat tadi lebih ke tangga nada mana? Lebih cocok ke tangga Mayor, nada? Bu. Mayor, benar. Gembira. Nah, biar kalian lebih jelas, Ibu sudah buatkan kegiatan ketiga biar kalian lebih paham. Silakan kalian kerjakan kegiatan 3 ya nak. Waktu 1 menit. Oke, Bu. Ya, sudah 1 menit anak-anak. Nah, untuk kegiatan 3 ini Ibu pengen deh Armi yang membacain presentasinya. Ayo. Oh, Arme lagi. Bacakan. Enggak, kok Armi baru sekali ini, Indra. Iya, Ibu pilih kasih. Itu Sukri nggak Enggak dikasih, jadi Bu. yang dikasih, nak. Sukri lagi Daripada sakit gigi ya. Lagi sariawan, Bu. Lagi sariawan. Bu, Sukri cemburu nanti. Sukri dulu, Bu. Ya udah, Sukri. Ya, Satu aja Sukri. ya, satu aja. Satu kelompok aja kok. Oh, satu aja, Bu. Oke, Ya, Bu. Sukri aja. Nanti dia Tangga. nangis, Bu. Pulang ke rumah nyadu sama mamanya. Tangga nada mayor dan minor. Dalam lagu March Hidup Sehat, terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada terdiri atas Sukri. tangga. Sukri. Ibu minta Iya, tadi Bu. bacain kegiatan Hah? 3, Mak. Hasil kegiatan 3 yang Oh, bukan baca ini. Habis, Bilang tadi kan. habisnya yang ditampilkan ke layar ini, Bu. Jadi ini yang saya bacakan. kurang fokus deh. Karena baru makan. Aqua ya, nak Aqua. Bu Armi aja lah, Bu. Bu Armi aja. sarapan. Bu Armi aja, Bu. Ya udah. Bu. Ya udah. Arme aja lah, Bu. Udah dibacain sama Armi. Nah, terima kasih Armi. Nah, sekarang kalian lihat alat musik ritmis ya, nak. Jadi di sini nanti Ibu pengen kalian berkelompok dan menyanyikan dan diiringi lagu March Hidup Sehat, tapi dengan alat-alat yang kalian sudah bawa. Ibu sudah menyuruh kalian bawa kan ya kemarin. Jadi kalian tampil berkelompok, gunakan alat-alat ini untuk menyanyikan lagu March Hidup Sehat. Ya sudah. Terima kasih anak-anak, kalian sudah tahu ya apa. Jadi itu kan bukan hanya dibuat saja, tapi memiliki pesan yang ingin disampaikan. Sistem pencernaan manusia memiliki 6 organ ya, nak. Apa saja tadi? Mulut, kerongkongan, Lambung. halus, Halus, usus besar, anus, Anus. ya. Nah, Anus. nah, sekarang Ibu bagi evaluasinya ya, nak. Ya, Bu. Oke, silakan kumpul anak-anak.
Seperti biasa, kelompok yang terbaik anggotanya akan mendapatkan bintang prestasi yang akan ditempel di papan bintang ya. Nanti setiap Yeay. 10 bintang Kelompok kita kayaknya Indra. Ya. Oke, alhamdulillah tak terasa nak sudah mau pulang. Aku pengennya sih lama-lama ya. Jadi Iya. apa yang kamu Sudah pelajari lapar hari Bu, ini? jangan lama Bu. Sudah lapar, iya makanya kita cepat mau tutup ya nak. Iya, Bu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Seneng nggak belajarnya? Senang. Senang Bu dapat yakul. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar kalian nambah semangat untuk menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini. Indra, Iya Bu, kenapa Bu? dari Sabang sampai Merauke, Sabang Merauke. Satu, dua, tiga. Dari Sabang Sabang sampai Merauke terjajah namanya Menjadi satu itulah Indonesia. Menjunjung Indonesia. Nanti aku harus nilai orang. Oke, sebelum kita pulang bersihkan ya, bersihkan yang ada di selorokan kalian di bawah meja, kalau ada sampah dibawa pulang. Kamu suka lah. Maksudnya di Ya, Bu. kotak sampah. Bu Lesti, Bu Lesti, Ya, pertemuan berikutnya kita nyanyi pakai gitar Bu, dengan ininya juga. ya nanti ibu iringi pakai gitar, oke? Bu. Nah, sekarang kita doa pulang. Siapa yang mimpin doa Bu? Sukri, nanti dia ngambek lagi. Sukri, pimpin doa Sukri. Oh iya Bu, kurang dengar Bu, putus-putus ini. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai. Terima kasih anak-anak. Yang rapi duluan. Oke, hati-hatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu. Silakan diberikan komentar. Terima kasih Bu Rizky. Silakan di Bu Ade memberikan komentar. Oke, baik. Oke, baik Bu. Saya komentar dari LK 2.2 ya Bu. Kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK cukup jelas. Jelas ya Bu, maksudnya kesesuaian materi ajar, bahan ajar dengan tujuan ajar jelas. Kemudian kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran cukup jelas medianya. Ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan. Jelas Bu ya. Ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi, enggak ada. Ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian. Ada kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran, pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran sesuai Bu, memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking ke dalam kegiatan belajar sudah sesuai. Rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOT, sudah memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal pedagogik, sudah. Kemudian ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOT, sudah ada Bu. Terus
kejelasan prosedur penilaian ada, kesesuaian teknik penilaian dengan asesmen ada, LKPD sudah mampu mengukur, sudah Bu. Ada langkah-langkah kerja dalam LKPD ada. Udah bagus sih Bu. Terus LK2 ya Bu. Silakan. Ya. 2B. Silakan Bu Ade. Ya, LK2B keterampilan membuka pembelajaran itu 4, keterampilan menarik perhatian juga 4, kedalaman dan keluasan materi 3, kelengkapan materi itu 4, kebenaran konsep itu 3, keterampilan metode 4, menerapkan pembelajaran yang mendidik itu 4, keterampilan mengembangkan variasi interaksi 4, keterampilan mengelola kelas juga 4 Bu, keterampilan memanfaatkan waktu 3 kayaknya Bu, keterampilan mengorganisasi sumber belajar 3, kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran 4, keterampilan menggunakan media 4, mengintegrasikan kemampuan critical thinking 4, volume 3, volume dan intonasi suara, penggunaan bahasa yang baik dan benar lisan dan tulisan 4, kemampuan 4 Bu, kemampuan menggunakan analogi 4, kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal 4, verbal kan gestur, kemampuan menciptakan suasana yang menyenangkan 4, kesantunan juga 4, keterampilan 3, keterampilan melakukan penilaian 3, kemampuan memberikan penguatan 4 Bu, keterampilan menutup similarity-nya ya. Udah bagus Bu. Saya telepon pun belum lihat, udah dibaca saya belum dibaca. Bisa nggak minta itunya berapa similarity-nya gitu. Udah Bu, udah bagus Bu. Oke. Silakan Bu Kuria. Selanjutnya. Udah selesai Kak Bu Ya, Bu. Ade? Ya, Oke, Udah, Bu. selanjutnya Bu Kuria. ya Bu. Untuk LK 2.2A-nya tujuan pembelajaran dan IPK-nya sudah sesuai. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran sudah sesuai. Media yang digunakan sudah sesuai. Unsur kejelasan informasi yang menarik dari media sudah sesuai. Materi pembelajaran yang masih miskonsepsi sudah sesuai. Pokok materinya tertuang dalam bahan ajar sudah sesuai. Terus pendekatan model pembelajarannya sudah sesuai, unsur yang mengintegrasi kemampuan kritikal, kreatif, reflektif, dan decision making sudah sesuai. Pelaksanaan pembelajaran berbasis HOT sudah sesuai. Memiliki kejelasan pembelajaran yang baik, pendekatan sudah sesuai. Evaluasi berbasis HOT sudah sesuai. Penilaian sudah sesuai. Katanya berserak padahal cuma Penilaian sudah sesuai. LKPD yang mengukur dengan tujuan pembelajaran sudah sesuai. Langkah kerjanya dalam LKPD terukur. Ya, sudah sesuai Bu. Bagus Bu. Menurut pendapat saya ya Bu ya. Terus LK 2.2B. Keterampilan membuka pelajaran, gurunya cukup centil Bu, menarik. Menarik perhatian dan memotivasi siswa. Ya, centil juga Ibu gurunya Bu. Kedalaman dan keluasan materinya sudah bagus 4, kelengkapan materinya 4, kebenaran konsepnya 4, menggunakan metode modelnya 4, pelajaran mendidik dengan feedback 4,
mengelola kelasnya 4, variasi interaksi 4, memanfaatkan waktunya 4, mengorganisasi sumber belajarnya 4, menggunakan teknologi informasi, the best, media pembelajarannya 4, mengintegrasi kemampuan critical thinking-nya 4, volume dan intonasi suaranya 3, karena ini Bu ya, sinyal ya Bu ya, putus-putus suaranya Bu. Penggunaan bahasa baik yang benar, kemampuan berpikir tingkat hotnya 4, menggunakan analogi 4, komunikasi nonverbalnya 4, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 4, berpakaian santun 4, cukup cantik, melakukan penilaian prosesnya 4, penilaian hasil belajarnya berbasis hot 4, pemberian penguatannya 4, menutup pelajarannya 4. Itu Bu, dari komentar dari saya. Lebih dari 25% nanti saya perbaiki dulu gitu kan. Terima kasih ke Bu Ade dengan Bu Kuria atas masukannya untuk perbaikan pembelajaran Bu Risti. Ibu persilakan kepada Bu Noberta. Bu Noberta. Iya, terima kasih silakan, Bu Bu Noberta. Riani. Ya, jadi untuk tampilan Pak Indra Gandhi hari ini secara keseluruhan sudah oke. Terus melibatkan siswa juga sudah. Hanya di sini ada beberapa sih yang perlu diperhatikan karena lagi untuk di tahap awal. Terutama kita sesuaikan dengan materi, dengan persepsinya, dengan proses kegiatan pembelajaran, dan juga dengan evaluasi. Yang ini yang mesti disinkronkan. Jadi untuk semua juga ya, terutama misalkan di hari ini materi yang mau kita sampaikan tentang pencernaan. Nah, di awal kita melakukan persepsi, boleh memilih lagu kebangsaan, itu bukti bangsa cinta kita kepada bangsa dan tanah air. Namun kita sesuaikan dengan tema yang akan kita ambil. Misalnya temanya kita hari ini tentang kesehatan. Jadi kira-kira persepsi apa yang mau kita munculkan supaya nanti sesuai dengan materi kita yang akan kita sampaikan hari ini. Supaya tersusun secara rapi dari tahap awal, pertengahan hingga akhirnya itu. Nah, tetapi secara keseluruhan ini sudah bagus untuk Pak Indra Gandhi. Jadi tadi itu bervariasi, terus para siswanya juga sudah aktif, itu benar-benar sudah oke. Dan anak-anaknya ternyata senang gitu dengan cara mengajarnya Pak Indra. Terbukti tadi kalau semuanya tidak ada yang pasif dan semuanya aktif. Termasuk dari menyanyi, bahkan kegiatan pembelajarannya juga. Terus di kegiatan diskusi, itu siswa-siswanya sudah terlihat bisa mengikuti dan bisa menyelesaikan walaupun ada kata-kata, Pak ini begini, ya itu bukti kalau siswa itu memang ada manja-manjanya sedikit. Kalau tidak begitu dia tidak bisa cari perhatian gitu kan. Iya Bu, betul Bu. Ya, terus untuk kelengkapan materi, jadi nanti usahakan dinampakkan dan dimunculkan materi-materi yang benar-benar menyesuaikan dengan tema. Sesuaikan fix dengan tema. Jadi kalau misalkan yang tidak begitu berpengaruh, boleh digeser sedikit. Ketika waktunya mencapai, boleh ditambahkan. Ya, jadi fokuskan dengan tema yang ada kita sampaikan. Oke, terus untuk tapi keseluruhan sudah oke ya. Terima kasih Bu. Iya. Mengajarnya juga sudah bagus. Oke, untuk Bu Risti, saya tidak melihat fisiknya, tapi katanya kecil kata teman-temannya ya. Itu mungkin dari suaranya kali yang mungil, jadi kayak siswa gitu kan.
Ya, oke. Untuk di pertemuan tadi secara keseluruhan terlihat bagus. Hanya mungkin beberapa siswa yang keluar atau nyeplos sedikit yang tadinya siswa. Kan kita kondisikan nih mereka sebagai siswa, tetapi karena keceplos, bapak ini, ibu ini, gitu kan? Itu karena keceplos. Oke, itu bawaan grogi, ya juga sedikit nervous ya. Oke, di tujuan pembelajaran itu untuk dimunculkan ya. Bisa kau buang nggak fisika modern? Nanti dimunculkan. Jadi Bapak Ibu untuk menyampaikan materi aja sudah berdasarkan tujuan yang disampaikan. Nah itu. Terus ketika tujuannya ini sudah tercapai, kita mulai dengan persepsinya. Nah tadi lakunya 1+1 ya. Jadi saya pikir 1+1, anak-anak nih nanti materinya pasti ada matematikanya juga, walaupun ada bahasa Indonesia. Saya pikir ini kelas berapa gitu kan. Nah, angka bagusnya ternyata di belakang saya lihat mengenai pencernaan dan iklan. Ya, harusnya lagunya itu bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, harusnya itu, dia arahnya nanti ke pencernaan. Atau boleh persepsinya seperti ini. Anak-anak tadi pagi siapa yang sudah ke WC buang air besar? Dia mulai mikir tuh, kayaknya aku belum gitu kan. So pada bingung. Atau di rumah siapa saja tadi yang sudah ke WC, yang sudah buang air besar gitu kan. Nah itu berpengaruh dengan pencernaan. Terus mereka nanti akan berpikir, nah di hotsnya itu tercapai. Dia berpikir, oh iya selama ini aku tidak pernah loh ke WC setiap pagi, selalu siang. Kenapa? Pertama aku bangunnya siang, terus makannya nggak mau makan buah-buahan, jadi aku sulit untuk BAB gitu kan. Nah, berpengaruh kepada pencernaan. Nah, tercapai dengan iklan yang disampaikan. Tadi ada iklan yogurt ya, Yakult, ya Yakult. Itu baik untuk usus. Oke, anak-anak juga biasa tonton iklan itu dan merasakan. Walaupun ada yang tidak suka dengan asam-asamnya sedikit gitu kan. Tapi informasi itu sampai ke mereka gitu. Terus di proses pembelajaran tadi ada SBDK ternyata ya. Ada SBDK-nya. Ada mayor dan minor. Kalau di SBDK kan nanti tadi itu disampaikan ke mereka kalau nada tinggi dan nada rendah. Nah itu bisa disampaikan secara lisan. Nada tinggi do re mi fa sol la si do. Nah yang tinggi itu yang mana gitu, yang rendah yang mana. Terus kita untuk mencapainya itu baik secara cepat dan lambatnya untuk mayor dan minornya ya. Nah, biasanya ini riang gembira loh. Kalau kita nyanyikan riang gembira, ini mayor. Nah, gitu. Coba ada yang bisa nyanyi lagu riang gembira deh. Kan bukan gugur bunga gitu kan. Gugur bunga kan sedih tuh. Nah, jadi mereka tahu perbedaannya itu. Walaupun di mapelnya kan tidak nampak, karena kita sudah mengacu ke tema. Jadi arahkan full ke tema yang akan kita capai. Jadi nanti di hotsnya juga dapat, dievaluasi ya, di LK-nya siswa juga sesuai gitu kan. Terus jadi dalam pembelajaran dari awal sampai ke penutup itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian Ibu Mas Riani, terima kasih. Bapak Ibu. Waduh, terima kasih banyak sama Bu Noberta ini. Hal-hal seperti ini saya tidak pernah bimbingkan kepada mereka karena itulah Bu Noberta ini memang sangat-sangat cocok untuk membimbing karena
udah mengenal medan perjuangan ini dalam mengajar siswa SD gitu ya. Jadi saya hanya umum saja Bu gitu kan. Nah, dengan adanya Bu Noberta ini menambah kualitas pembelajaran maupun RPP nanti dari Bapak Ibu. Rancangan pembelajaran. Silakan nanti diperbaiki sebelum masuk ke komprehensif. Nah, hal yang Ibu lihat dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Gandhi, Ibu masih butuh semangatnya Pak Gandhi dalam mengajar gitu. Ibu belum melihat. Ibu tuh suka kalau orang ngajar tuh semangat gitu kan. Jadi siswanya juga semangat. Nah, Ibu belum lihat di Pak Gandhi. Ya, Bu, Tapi di Bu Risti sudah kelihatan ya, tadi kata Bu Kuria ada centil-centilnya ya, itu untuk cocok untuk anak-anak ya kali gitu ya. Soalnya Ibu enggak pengalaman ya ngajar SD, tapi dari informasi yang disampaikan Bu Noberta, saya ini juga, oh ya gitu ya. Gitu. Nah, cuma ada hal yang yang perlu Ibu sampaikan. Nah, untuk Pak Gandhi, tolong di langkah-langkah pembelajaran yang telah dibuat dalam RPP-nya itu diikutin. Sepertinya tadi kalau Ibu enggak salah dengar itu enggak ada doa gitu kan. Mungkin karena grogi itu langsung nyanyi kan. Ada Bu, pertama ada Bu. Ada ya? Ada. Ada. Oh ya. Nah, kalau dari segi Ibu ya, pinginnya tuh lagunya ditampilkan dengan video, nanti anak-anak ikutin. Nah, supaya mulai awal tuh anak-anak udah semangat ya. Kalau Ibu sih gitu kan. Nah, jadi dengan video, baik itu kalau menggunakan juga lagu untuk penutup, ya silakan menggunakan video. Ibu lebih suka gitu kalau seperti itu. Terus jadi kayak ada guide-nya gitu kan, ada yang menuntun untuk bahwa ini sudah lagunya udah sampai sini gitu, supaya enggak ada yang udah di bagian atas sudah yang ini, jadi enggak malah kacau gitu kan. Nah, tapi kalau ada video yang menuntun siswa untuk mengikuti lagu itu, nah itu akan lebih bagus. Nah, itu saran Ibu ya. Nah, kemudian tadi sarannya Bu Noberta, seperti Ibu sampaikan bahwa ada dosen ataupun penguji nanti menginginkan bahwa lagu pembuka atau persepsinya itu sesuai dengan tema gitu. Nah itu silakan dipertimbangkan kembali. Saya kira lebih selain untuk semangat juga akan mengarahkan ke materi pembelajaran. Nah, dan selalu ditanyakan dalam proses nanti komprehensif, yaitu yang bagian coba diperhatikan LK22B nomor 14. Nah, coba dimulai Pak Gandhi, apakah Bapak sudah melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan antara critical thinking, creative thinking, dan reflective thinking, serta decision making. Nah, jadi itu semuanya harus dalam proses pembelajaran itu harus ada integrasi, jadi tidak sendiri-sendiri. Nah, silahkan Bapak jelaskan apakah dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah merasa bahwa saya telah mengintegrasikan critical thinking-nya, decision making, kemudian reflective thinking-nya dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, itu selalu ditanyakan gitu, Pak. Demikian juga nanti Bu Risti. Saya langsung jawab ya Bu ya. Yang bagian nomor 14 itu Pak. Nomor 14 Bu ya, bagian mengintegrasikan kemampuan. Yang LK 2.2B. Iya. Mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activity ya Bu ya. Nah, kalau untuk critical thinking itu tadi kan saya memberikan kegiatan untuk berdiskusi ya sama anak-anak. Itu nanti anak-anak akan berpikir atau mencari solusi dari tugas atau LKPD yang diberikan.
Kemudian untuk reflective thinking, ini refleksi ya Bu ya. Nah jadi kalau menurut saya itu nanti setelah anak diskusi dengan teman-temannya, itu nanti ada waktu untuk anak untuk menampilkan hasil atau mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Itu nanti itu Bu. Kemudian discussion making, mungkin ini nanti ada anak-anak akan menemukan suatu masalah dari LKPD yang telah diberikan, nanti anak akan diskusi, akan bertanya dengan guru. Demikian. Udah Pak Kandi? Udah Bu. Udah. Silakan Bu Risti. Tak kedengaran suaranya Bu Risti. Ayo, jangan gugup Bu Risti. Masih belum. Belum dengar suaranya Bu Rizky. Suaranya belum dibuka Bu Iya, Rizky. belum bisa. Jaringannya kali. Mic-nya belum dibuka. Minum dulu, minum. Iya, Bu. Ternyata. Iya. Iya Bu. Kalau menurut saya Bu, critical thinking-nya itu pas mereka menganalisis informasi, terus mengidentifikasi bagian-bagian tubuh, sistem pencernaan tadi Bu. Pokoknya pas lagi kerja kelompok kayak gitu, mereka bakal berpikir kritis gimana caranya mereka menjawab Bu. Kalau refleksinya ini maksudnya seperti apa Bu ya? Reflektif. Refleksi Bu, refleksi. Balik. Berpikir reflektif. Mungkin tanya jawab antar siswa dan gurunya, jadi kayak saling merefleksi mungkin ya. Kalau decision making-nya mereka kan. Nah, jadi kalau reflektif itu Bu, misalnya apa siswa butuhkan dan apa yang dia dapatkan di kita berikan gitu. Apakah Ibu sudah melakukan demikian gitu? Oh, iya. Reflektif. Nanya gitu ya Bu ya. Nah kan di akhir pembelajaran itu selalu kan ada berpikir ada refleksi gitu kan, reflective thinking iya, gitu. Bu. Nah jadi kan di sana nanti mereka menyampaikan apa yang dia peroleh pada hari ini gitu, apa yang dia sukai gitu. Berarti kan kalau saya butuh dan saya peroleh ini gitu kan, dia menyampaikan seperti itu. Nah, apakah Ibu sudah mengarahkan? Nah, jadi sebenarnya nih kalau Ibu lihat itu sudah ada, tinggal Ibu menyampaikan. Apakah Ibu tuh udah merasa gitu? Iya, merasa Bu. Silakan di Bu Ade memberikan komentar. Oke baik Bu. Saya komentar dari LK 2.2 ya Bu. Kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK cukup jelas. Jelas ya Bu, maksudnya kesesuaian materi ajar, bahan ajar dengan tujuan ajar jelas. Kemudian kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran cukup jelas medianya. Ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan, jelas Bu ya. Ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi, enggak ada. Ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian, ada. Kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran, pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran
sesuai Bu, memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking ke dalam kegiatan belajar sudah sesuai. Rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOT, sudah. Memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal pedagogik, sudah. Kemudian ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOT, sudah ada Bu. Terus kejelasan prosedur penilaian ada, kesesuaian teknik penilaian dengan asesmen ada. LKPD sudah mampu mengukur, sudah Bu. Ada langkah-langkah kerja dalam LKPD ada. Udah bagus sih Bu. Terus LK2 ya Bu. Silakan. Ya. 2B. Silakan Bu Ade. Ya, LK2B keterampilan membuka pembelajaran itu 4, keterampilan menarik perhatian juga 4, kedalaman dan keluasan materi 3, kelengkapan materi itu 4, kebenaran konsep itu 3, keterampilan metode 4, menerapkan pembelajaran yang mendidik itu 4, keterampilan mengembangkan variasi interaksi 4, keterampilan mengelola kelas juga 4 Bu, keterampilan memanfaatkan waktu 3 kayaknya Bu, keterampilan mengorganisasi sumber belajar 3, kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran 4, keterampilan menggunakan media 4, mengintegrasikan kemampuan critical thinking 4, volume 3, volume dan intonasi suara, penggunaan bahasa yang baik dan benar lisan dan tulisan 4, kemampuan 4 Bu, kemampuan menggunakan analogi 4, kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal 4, verbal kan gestur, kemampuan menciptakan suasana yang menyenangkan 4, kesantunan juga 4, keterampilan 3, keterampilan melakukan penilaian 3, kemampuan memberikan penguatan 4 Bu, keterampilan menutup similarity-nya ya. Udah bagus Bu. Bisa nggak minta itunya berapa similarity-nya gitu. Udah Bu, udah bagus Bu. Oke. Silakan Bu Kuria. Selanjutnya. Udah selesai Kak Bu Iya, Bu. Ade? Iya. Oke, Udah, Bu. selanjutnya Bu Kuria. Ya Bu, untuk LK 2.2A-nya tujuan pembelajaran dan IPK-nya sudah sesuai, kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran sudah sesuai, media yang digunakan sudah sesuai, unsur kejelasan informasi yang menarik dari media sudah sesuai, materi pembelajaran yang masih miskonsepsi sudah sesuai, pokok materinya tertuang dalam bahan ajar sudah sesuai. Terus pendekatan model pembelajarannya sudah sesuai, unsur yang mengintegrasi kemampuan kritikal, kreatif, reflektif, dan decision making sudah sesuai. Pelaksanaan pembelajaran berbasis HOT sudah sesuai. Memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik, pendekatan sudah sesuai. Evaluasi penilaian sudah sesuai. Penilaian sudah sesuai. LKPD yang mengukur dengan tujuan pembelajaran sudah sesuai. Langkah kerjanya dalam LKPD terukur. Ya, sudah sesuai Bu. Bagus Bu. Menurut pendapat saya ya Bu ya. Terus LK 2.2B
Keterampilan membuka pelajaran, gurunya cukup centil, Bu. Menarik. Menarik perhatian dan memotivasi siswa. Ya, centil juga Ibu gurunya, Bu. Kedalaman dan keluasan materinya sudah bagus 4, kelengkapan materinya 4, kebenaran konsepnya 4, menggunakan metode modelnya 4, pembelajaran mendidik dengan feedback 4, mengelola kelasnya 4, variasi interaksi 4, memanfaatkan waktunya 4, mengorganisasi sumber belajarnya 4, menggunakan teknologi informasi, the best, media pembelajarannya 4, mengintegrasi kemampuan kritikal thinkingnya 4, volume dan intonasi suaranya 3, karena ini Bu ya, sinyal ya Bu ya, putus-putus suaranya Bu. Penggunaan bahasa baik yang benar, kemampuan berpikir tingkat hotnya 4, menggunakan analogi 4, komunikasi nonverbalnya 4, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 4, berpakaian santun 4, cukup cantik, melakukan penilaian prosesnya 4, penilaian hasil belajarnya berbasis hot 4, pemberian penguatannya 4, menutup pelajarannya 4. Itu Bu, dari komentar dari saya. Dengan lebih dari 25% nanti saya perbaiki dulu. Terima kasih ke Bu Ade dengan Bu Kuria atas masukannya untuk perbaikan pembelajaran Bu Risti. Ibu persilakan kepada Bu Noberta. Bu Noberta. Iya, terima kasih silakan, Bu Bu Noberta. Yani. Ya, jadi untuk tampilan Pak Indra Gandhi hari ini secara keseluruhan sudah oke. Terus melibatkan siswa juga sudah. Hanya di sini ada beberapa sih yang perlu diperhatikan karena lagi untuk di tahap awal. Terutama kita sesuaikan dengan materi, dengan persepsinya, dengan proses kegiatan pembelajaran, dan juga dengan evaluasi. Yang ini yang mesti disinkronkan. Jadi untuk semua juga ya, terutama misalkan di hari ini materi yang mau kita sampaikan tentang pencernaan. Nah, di awal kita melakukan persepsi, boleh memilih lagu kebangsaan, itu bukti bangsa cinta kita kepada bangsa dan tanah air. Namun kita sesuaikan dengan tema yang akan kita ambil. Misalnya temanya kita hari ini tentang kesehatan. Jadi kira-kira persepsi apa yang mau kita munculkan supaya nanti sesuai dengan materi kita yang akan kita sampaikan hari ini. Supaya tersusun secara rapi dari tahap awal, pertengahan hingga akhirnya itu. Nah, tetapi secara keseluruhan ini sudah bagus untuk Pak Indra Gandhi. Jadi tadi itu bervariasi, terus para siswanya juga sudah aktif, itu benar-benar sudah oke. Dan anak-anaknya ternyata senang gitu dengan cara mengajarnya Pak Indra. Terbukti tadi kalau semuanya tidak ada yang pasif dan semuanya aktif. Termasuk dari menyanyi, bahkan kegiatan pembelajarannya juga. Terus di kegiatan diskusi, itu siswa-siswanya sudah terlihat bisa mengikuti dan bisa menyelesaikan walaupun ada kata-kata, Pak, ini begini, ya itu bukti kalau siswa itu memang ada manja-manjanya sedikit. Kalau tidak begitu dia tidak bisa cari perhatian gitu kan. Iya Bu, betul Bu. Ya, terus untuk kelengkapan materi, jadi nanti usahakan dinampakkan dan dimunculkan materi-materi yang benar-benar menyesuaikan dengan tema. Sesuaikan fix dengan tema. Jadi kalau misalkan yang tidak begitu berpengaruh, boleh digeser sedikit. Ketika waktunya mencapai, boleh ditambahkan. Ya, jadi fokuskan dengan tema yang ada kita sampaikan.
Oke, terus untuk tapi keseluruhan sudah oke ya? Terima kasih Bu. Iya. Mengajarnya juga sudah bagus. Oke, untuk Bu Risti, saya tidak melihat fisiknya, tapi katanya kecil kata teman-temannya ya. Itu mungkin dari suaranya kali yang mungil, jadi kayak kayak siswa gitu kan. Ya, oke. Untuk di pertemuan tadi secara keseluruhan terlihat bagus. Hanya mungkin beberapa siswa yang keluar atau nyeplos sedikit yang tadinya siswa. Kan kita kondisikan nih mereka sebagai siswa, tetapi karena keceplos, bapak ini, ibu ini, gitu kan? Itu karena keceplos. Oke, itu bawaan grogi ya juga. Sedikit nervous ya. Oke, di tujuan pembelajaran itu untuk dimunculkan ya. Nanti dimunculkan. Jadi Bapak Ibu untuk menyampaikan materi aja sudah berdasarkan tujuan yang disampaikan. Nah itu. Terus ketika tujuannya ini sudah tercapai, kita mulai dengan persepsinya. Nah tadi lagunya 1+1 ya. Jadi saya pikir 1+1, anak-anak nih nanti materinya pasti ada matematikanya juga, walaupun ada bahasa Indonesia. Saya pikir ini kelas berapa gitu kan. Nah, angka bagusnya ternyata di belakang saya lihat mengenai pencernaan dan iklan. Ya, harusnya lagunya itu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, harusnya itu dia arahnya nanti ke pencernaan. Atau boleh persepsinya seperti ini. Anak-anak tadi pagi siapa yang sudah ke WC buang air besar? Dia mulai mikir tuh, kayaknya aku belum gitu kan. So pada bingung. Atau di rumah siapa saja tadi yang sudah ke WC, yang sudah buang air besar gitu kan. Nah itu berpengaruh dengan pencernaan. Terus mereka nanti akan berpikir, nah di hotsnya itu tercapai. Dia berpikir, oh iya selama ini aku tidak pernah loh ke WC setiap pagi, selalu siang. Kenapa? Pertama aku bangunnya siang, terus makannya nggak mau makan buah-buahan, jadi aku sulit untuk BAB gitu kan. Nah, berpengaruh kepada pencernaan. Nah, tercapai dengan iklan yang disampaikan. Tadi ada iklan yogurt ya, Yakult, ya Yakult. Itu baik untuk usus. Oke, anak-anak juga biasa tonton iklan itu dan merasakan. Walaupun ada yang tidak suka dengan asam-asamnya sedikit gitu kan. Tapi informasi itu sampai ke mereka gitu. Terus di proses pembelajaran tadi ada SBDK ternyata ya. Ada SBDK-nya. Ada mayor dan minor. Kalau di SBDK kan nanti tadi itu disampaikan ke mereka kalau nada tinggi dan nada rendah. Nah itu bisa disampaikan secara lisan. Nada tinggi do re mi fa sol la si do. Nah yang tinggi itu yang mana gitu, yang rendah yang mana. Terus kita untuk mencapainya itu baik secara cepat dan lambatnya untuk mayor dan minornya ya. Nah, biasanya ini riang gembira loh. Kalau kita nyanyikan riang gembira, ini mayor. Nah, gitu. Coba ada yang bisa nyanyi lagu riang gembira deh. Kan bukan gugur bunga gitu kan. Gugur bunga kan sedih tuh. Nah, jadi mereka tahu perbedaannya itu. Walaupun di mapelnya kan tidak nampak karena kita sudah mengacu ke tema, jadi arahkan full ke tema yang akan kita capai. Jadi nanti di hotsnya juga dapat dievaluasi ya, di LK-nya siswa juga sesuai gitu kan. Terus jadi dalam pembelajaran dari awal sampai ke penutup itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Demikian Ibu, Mas Riani, terima kasih. Bapak Ibu. Waduh, terima kasih banget sama Bu Noberta ini. Hal-hal seperti ini saya tidak pernah bimbingkan kepada mereka karena itulah Bu Noberta ini memang sangat-sangat cocok untuk membimbing karena udah mengenal medan perjuangan ini dalam mengajar siswa SD gitu ya. Jadi saya hanya umum saja Bu gitu kan. Nah, dengan adanya Bu Noberta ini menambah kualitas pembelajaran maupun RPP nanti dari Bapak Ibu. Rancangan pembelajaran. Silakan nanti diperbaiki sebelum masuk ke komprehensif. Nah, hal yang Ibu lihat dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Gandhi, Ibu masih butuh semangatnya Pak Gandhi dalam mengajar gitu. Ibu belum melihat. Ibu tuh suka kalau orang ngajar tuh semangat gitu kan. Jadi siswanya juga semangat. Nah, Ibu belum lihat di Pak Gandhi. Ya, Bu, Tapi di Bu Risti sudah kelihatan ya, tadi kata Bu Kuria ada centil-centilnya ya, itu untuk cocok untuk anak-anak ya kali gitu ya. Soalnya Ibu enggak pengalaman ya ngajar SD, tapi dari informasi yang disampaikan Bu Noberta, saya ini juga, oh ya gitu ya gitu. Nah, cuman ada hal yang yang perlu Ibu sampaikan. Nah, untuk Pak Gandhi, tolong di langkah-langkah pembelajaran yang telah dibuat dalam RPP-nya itu diikuti. Sepertinya tadi kalau Ibu tidak salah dengar itu nggak ada doa gitu kan? Mungkin karena grogi itu langsung nyanyi kan? Ada Bu, pertama ada Bu. Ada ya? Ada. Ada. Oh ya. Nah, kalau dari segi Ibu ya, pinginnya tuh lagunya ditampilkan dengan video, nanti anak-anak ikutin. Nah, supaya mulai awal tuh anak-anak udah semangat ya. Kalau Ibu sih gitu kan. Nah, jadi dengan video, baik itu kalau menggunakan juga lagu untuk penutup, ya silakan menggunakan video. Ibu lebih suka gitu kalau seperti itu. Terus jadi kayak ada guide-nya gitu kan, ada yang menuntun untuk bahwa ini sudah lagunya udah sampai sini gitu supaya enggak ada yang udah di bagian atas sudah yang ini jadi enggak malah kacau gitu kan. Nah, tapi kalau ada video yang menuntun siswa untuk mengikuti lagu itu, nah itu akan lebih bagus. Nah, itu saran Ibu ya kalau. Nah, kemudian tadi sarannya Bu Noberta seperti Ibu sampaikan bahwa ada dosen ataupun penguji nanti yang menginginkan bahwa lagu pembuka atau persepsinya itu sesuai dengan tema gitu. Nah itu silakan dipertimbangkan kembali. Saya kira lebih selain untuk semangat juga akan mengarahkan ke materi pembelajaran. Nah, dan selalu ditanyakan dalam proses nanti komprehensif yaitu yang bagian coba diperhatikan LK22B nomor 14. Nah, coba dimulai Pak Gandhi, apakah Bapak sudah melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan antara critical thinking, creative thinking, dan reflective thinking, serta decision making. Nah, jadi itu semuanya harus dalam proses pembelajaran itu harus ada integrasi, jadi tidak sendiri-sendiri. Nah, silahkan Bapak jelaskan apakah dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah merasa bahwa saya telah mengintegrasikan critical thinking-nya, decision making, kemudian reflective thinking-nya dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, itu selalu ditanyakan gitu, Pak. Demikian juga nanti Bu Risti. Saya langsung jawab ya Bu ya. Yang bagian nomor 14 itu Pak. Nomor 14 Bu ya, bagian mengintegrasikan kemampuan. Yang LK 2.2B. Ya, mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activity ya Bu ya.
Nah, kalau untuk critical thinking itu tadi kan saya memberikan kegiatan untuk berdiskusi ya sama anak-anak. Itu nanti anak akan berpikir atau mencari solusi dari tugas atau LKPD yang diberikan. Kemudian untuk reflective thinking, ini refleksi ya Bu ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu nanti setelah anak diskusi dengan teman-temannya, itu nanti ada waktu untuk anak untuk menampilkan hasil atau mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Itu nanti itu Bu. Kemudian discussion making, mungkin ini nanti ada anak-anak akan menemukan suatu masalah dari LKPD yang telah diberikan. Nanti anak akan diskusi, akan bertanya dengan guru. Demikian. Udah Pak Kandi? Udah Bu. Udah. Silakan Bu Risti. Tak kedengaran suaranya Bu Risti. Ayo, jangan gugup Bu Risti. Masih belum. Belum dengar suaranya Bu Rizky. Belum dibuka Bu Mic-nya Rizky. belum bisa. Mic-nya kali. Mic-nya belum dibuka. Minum dulu, minum. Iya Bu, ternyata. Iya. Iya Bu. Kalau menurut saya Bu, critical thinking-nya itu pas mereka menganalisis informasi, terus mengidentifikasi bagian-bagian tubuh, sistem pencernaan tadi Bu. Pokoknya pas lagi kerja kelompok kayak gitu, mereka bakal berpikir kritis gimana caranya mereka menjawab Bu. Kalau refleksinya ini maksudnya seperti apa Bu ya? Reflektif. Refleksi Bu, refleksi. Balik. Berpikir reflektif. Mungkin tanya jawab antar siswa dan gurunya, jadi kayak saling merefleksi mungkin ya. Kalau decision making-nya mereka kan. Nah, jadi kalau reflektif itu Bu, misalnya apa siswa butuhkan dan apa yang dia dapatkan di kita berikan gitu. Apakah Ibu sudah melakukan demikian gitu? Oh, iya. Reflektif nanya gitu ya Bu ya. Nah kan di akhir pembelajaran itu selalu kan ada berpikir ada refleksi gitu kan, reflective thinking.